dibaca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah dalam hidup kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih, minggu ini kita akan merenungkan satu tema, mengasihi, menaati, merasakan hadiratnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tahukah saudara bahwa di sekitar kereta kita ini ada gelombang radio? Bukan cuma ada, mungkin banyak. Gimana kita tahu bahwa ada gelombang radio? Kan gak kelihatan, gitu ya. Dari mana tahunya? Sekarang di HP kita ini ada aplikasi radio, ya. Kalau saya mau menyalakan radio lewat HP saya ini, apa yang harus saya lakukan? Saya harus buka aplikasi radionya, saya klik, saya on-kan, dan saya cari frekuensi yang sesuai dengan yang saya mau. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, gelombang radio yang tidak terlihat itu ternyata kita bisa tahu keberadaannya ketika kita menyalakan radio dan menyetelnya di frekuensi yang pas. Nah, begitu juga dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu seperti gelombang radio, tidak terlihat tapi ada di mana-mana. Namun sekalipun ada di mana-mana, orang Kristen ternyata banyak yang tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Apa buktinya? Banyak buktinya. Kristen tapi tetap berani korupsi. Kristen tapi tetap melakukan kejahatan. Apakah Bapak Ibu Saudara masih ingat kasus pemerkosaan remaja putri calon polwan di Jambi yang viral beberapa hari lalu? Kasusnya sekarang sedang dibantu oleh Hotman Paris untuk mendapatkan keadilan. Ketika saya membaca beritanya, Bapak Ibu Saudara, saya kaget. Ternyata baik yang diperkosa maupun pemerkosa sebagian besar adalah orang Kristen. Korban dan pelaku itu ketemunya di gereja. Bahkan salah satu pemerkosa adalah orang yang dekat dengan korban yang sudah dianggap paman. Ya, pelaku ketemu korban di gereja, dia menyatakan cintanya. Biasanya kalau cinta ditolak, dukun bertindak, ya. Kalau ini nafsu yang bertindak. Kristen, tapi tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kalau para pemerkosa itu bisa merasakan kehadiran Tuhan, pasti mereka takut melakukan hal jahat pada sesamanya, apalagi kepada saudara seiman.
Orang Kristen yang dapat merasakan kehadiran Tuhan, hidupnya jauh dari kejahatan. Kepikir saja enggak, apalagi sampai mengatakan dan melakukannya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, selama kita hidup sebagai orang percaya, kita ini tidak boleh melewatkan kesempatan untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang singkat ini. Namun kehadiran Tuhan itu seperti gelombang radio yang hanya bisa dirasakan setelah radionya di-on-kan, frekuensinya dicari. Kehadiran Tuhan bisa kita rasakan ketika kita meng-on-kan kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Bagaimana kasih dan ketaatan itu bisa membuat kita merasakan kehadiran Tuhan? Kehadiran Allah itu dapat kita rasakan ketika kasih itu menjadi motivasi atau pendorong dari ketaatan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam ayat 15 dari Yohanes pasal 14, Yesus berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita itu salah memahami konsep kasih di dalam kekristenan. Kita pikir kasih itu adalah luapan emosi. Kalau kita lihat ada orang nyanyi di gereja, lalu dia menyanyi dengan begitu menghayati sampai menangis. Kita pikir, wah orang ini mengasihi Tuhan. Kalau kita melihat ada orang berdoa, lalu dia berdoa sambil menangis, kita pikir orang itu begitu dekat dengan Tuhan. Kasih bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yesus dengan jelas mendefinisikan kasih demikian. Kasih sama dengan ketaatan. Kasih sama dengan ketaatan. Bapak Ibu Saudara, kasih itu bukan sekedar perasaan di hati, melainkan keputusan dan tindakan kita. Sebab itu dalam ayat 21 Yesus kemudian mengulangi pernyataannya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua, kapan Bapak Ibu tahu kalau anak kita itu sayang sama kita? Ya, terutama yang sudah lansia. Kapan sih kita tahu anak kita itu sayang sama kita? Bukan waktu mereka mengucapkan, Papa saya sayang Papa, Mama saya sayang Mama. Lalu setelah itu hidup mereka kacau amburadul. Sebagai orang tua, kita tahu anak kita itu sayang ketika waktu mereka dipanggil, mereka datang kepada kita. Waktu mereka sedang bermain, mereka mau berhenti saat disuruh belajar. Dan anak-anak kita mau menjaga nama baik kita. Memperhatikan, peduli saat kita sakit. Ya. Itu kasih seorang anak. Begitu juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan saat kita taat. Kasih tanpa ketaatan itu Bapak Ibu Saudara adalah munafik. Munafik itu adalah perkataan dan perbuatan tidak sesuai. Ngakunya mengasihi Tuhan, tapi begitu mendapatkan firman, perintah untuk mengampuni, dia sama sekali tidak mau mengampuni, malah membalas dendam. Itu munafik. Ketaatan tanpa kasih adalah tekanan atau keterpaksaan. Itu juga tidak baik. Taat tapi tanpa kasih. Jadinya kita terpaksa taat. Kita taat karena tidak enak, pesengki, karena takut, ya. Saya mau mengampuni, memaafkan karena nggak enak lah, padahal hati ini masih sakit misalnya, ya.
Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita merenungkan lagi kasih kita kepada Tuhan. Apakah pelayanan kita selama ini, perbuatan baik kita, kehidupan ibadah kita keluar dari hati yang mengasihi Tuhan? Apakah kita juga sudah menunjukkan kasih lewat kata dan perbuatan kita, atau kita juga masih belum bertobat, masih sama seperti yang dulu, tetap menjadi orang munafik yang berkata mengasihi Tuhan, tapi perbuatan perkataannya sama sekali tidak menunjukkan bahwa dirinya mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih dan ketaatan itu akan membawa kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Saat Yesus bicara tentang ketaatan, lalu Yesus menyambungnya dengan sebuah janji yang besar. Dalam ayat 16-17a, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Kehadiran Tuhan itu akan dirasakan oleh orang-orang yang mengasihi dan taat kepada Kristus. Jadi hadirnya Roh Kudus itu bukan berarti meniadakan peran manusia. Kita harus tetap pelihara kasih kita kepada Tuhan. Kita harus tetap tunjukkan sikap taat kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, taat dulu, baru kita rasakan kehadiran Tuhan itu. Taat dulu. Ada kasih dulu kepada Tuhan. Ada kerinduan, ada keputusan untuk taat yang mengalir lewat tindakan kita, baru kita rasakan kehadiran Tuhan. Saya ingin membagikan kisah Blandina, ya. Seorang budak perempuan Kristen yang hidup pada masa kekuasaan Romawi di abad kedua. Saat itu yang berkuasa adalah Kaisar Marcus Aurelius yang memerintah dari tahun 161 sampai 170 sebelum Masehi. Penganiayaan meletus di bawah pemerintahan Kaisar Aurelius. Orang-orang Kristen waktu itu diburu, diseret ke penjara, dihukum di depan kerumunan orang yang haus darah. Dan Blandina ada di antara mereka. Blandina ini masih muda Bapak Ibu Saudara. Secara fisik dia lemah karena dia cuma seorang perempuan. Dia juga cuma seorang pelayan, budak. Dia tidak punya kekuasaan, dirinya tanpa status dan tanpa perlindungan. Tapi satu kali tentara Romawi menangkapnya dan memaksa dia untuk menyangkal imannya. Orang-orang Kristen lainnya takut akan diri Blandina. Mereka semua itu mengira Blandina itu akan menyerah di bawah siksaan. Ya, tapi Blandina memutuskan dan bertekad tidak mau menyerah menghadapi penderitaan imannya. Dia mau taat, dia mau setia di tengah penderitaannya. Dan Roh Kudus itu hadir memberi kekuatan yang membuat para penyiksanya kelelahan dan menyerah kalah. Blandina seorang perempuan, tapi lebih kuat daripada laki-laki perkasa pada waktu itu. Dari pagi sampai sore, Blandina itu disiksa berulang-ulang loh Bapak Ibu Saudara. Disiksa lagi dan lagi. Dan mereka sangat heran melihat Blandina ini masih bisa bernapas. Malah makin kuat tubuhnya saat dia menyaksikan imannya. Dia berkata begini, "Saya ini orang Kristen. Kami ini tidak melakukan sesuatu yang membuat kami ini perlu merasa malu. Untuk apa malu? Mempunyai Tuhan seperti Kristus. Karena yang kami lakukan adalah perbuatan baik semata-mata." Mendengar perkataan itu, para prajurit Romawi itu bertambah geram. Kemudian mereka membawa Blandina ke amfiteater ya. Di situ ada banyak orang-orang. Dan di hadapan banyak orang, Blandina ini digantung di tiang yang berbentuk salib.
Lalu binatang buas, singa-singa dilepaskan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saat dia berdoa, orang-orang Kristen yang turut menyaksikannya tidak melihat kelemahan Blandina. Mereka justru melihat gambaran Kristus yang sedang disalibkan pada saat itu. Keberanian Blandina menguatkan orang Kristen lainnya. Imannya itu memberikan ketahanan bagi mereka yang juga sedang dianiaya saat itu. Bahkan seorang anak laki-laki usianya 15 tahun, namanya Pontikus, juga yang waktu itu disiksa, mendapatkan kekuatan dari teladan Blandina. Setelah disalib, digantung dengan disalib, Blandina ini tetap hidup, ya. Penyiksaan kemudian dilanjutkan. Dia dicambuk, dia didudukkan di atas logam panas dengan telanjang. Dia dilemparkan kembali ke tengah-tengah kawanan banteng, lalu diseruduk banteng di hadapan orang banyak. Tapi yang luar biasa, dia tetap setia sampai akhir. Tidak ada kemarahan, tidak ada umpatan makian, tidak ada penyangkalan iman. Bahkan setitik rasa putus asa pun tidak ada. Yang ada itu cuma Kristus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, mereka membunuhnya dengan cara menghunuskan pedang ke arah tubuhnya. Tetapi budak perempuan yang coba dihancurkan imannya oleh kekaisaran Marcus Aurelius itu menjadi salah satu saksi terkuat gereja mula-mula pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, Blandina adalah contoh dari orang yang mengalami kehadiran Roh Kudus. Dan Blandina bisa merasakan kehadiran Tuhan karena dia mau mengasihi, karena dia mau taat kepada Tuhan. Dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu memang tidak kasat mata, tapi kehadirannya selalu bisa kita rasakan dalam hidup kita. Ketika hati ini tetap tenang meskipun dihina, ketika kita bisa mengampuni walaupun diperlakukan dengan menyakitkan, ketika kita masih bisa melihat pengharapan di tengah derasnya air mata kita, ketika kita melihat iman kita ini tidak hancur walaupun hidup kita ini penuh dengan banyak goncangan, itulah tanda Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jadilah orang Kristen yang taat walaupun kita hanya sendirian saja. Satu orang saja hidup benar, ini akan membawa penguatan buat banyak orang. Satu pemuda saja yang menolak narkoba, itu besar pengaruhnya kepada teman-temannya. Satu saja ada pegawai yang jujur, itu bisa jadi terang buat di tempat dia bekerja. Satu saja ada keluarga yang setia beribadah, itu bisa menguatkan anggota jemaat yang lainnya untuk juga ibadah dengan setia. Kalau ada satu penatua, diakan majelis yang berani berkata benar, itu bisa menyelamatkan gereja dari kompromi yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, kasih kepada Kristus itu membuat kita semua bisa menaati kebenaran. Meskipun kita itu harus berbeda sendiri. Mari kita ingat baik-baik. Yesus mengatakan bahwa kita tidak akan dibiarkan seorang diri menjadi yatim piatu. Roh Kudus itu akan hadir memberi keberanian, kekuatan, dan kedamaian. Semoga GKI Rahmani yang pada tanggal 4 Mei lalu berulang tahun ke-34, umatnya bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang mengasihi dan taat kepada Kristus dan senantiasa mengalami kehadiran Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam saat hening.